Santissimo Padre Papa Francesco, santità permati dall'Indonesia, sono indonesiano. Segnalazione santità, una situazione difficile per i cristiani. I tuoi figli nel mio paese Indonesia, sua santità, cristianofobia e anticristianesimo. In Indonesia è ai massimi storici. I cristiani in Indonesia sono costantemente perseguitati. In questi 2 mesi soli, 4 cristiani che pregano a casa propria, essere assediato dai residenti, fermato con forza e in un caso coinvolgente violenza. Questo sono 2 casi a marzo e 2 casi a maggio, che sono 2 casi di persecuzione in un solo mese. Il governo dell'Indonesia non sta facendo nulla a riguardo e temo che la situazione possa solo peggiorare. Questo video è un appello di aiuto a Sua Santità. Aiuta i tuoi figli in Indonesia. Se il Papa potesse parlare col nostro presidente sulla persecuzione dei cristiani in Indonesia, forse il presidente presterà attenzione necessaria. Per favore, aiuta i tuoi figli, Santità. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, itu dia tadi video yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya di akun Instagramnya di Permadi Aktivis 2. Inti dari apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya kepada Paus Fransiskus adalah bagaimana persekusi, ya kan, yang dialami oleh orang-orang Kristen atau saudara-saudara kita umat Kristen yang ada di Indonesia, di mana kita melihat banyak kasus bahwa saudara-saudara kita umat Kristen seringkali mengalami pelarangan ibadah, bahkan sampai adanya pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Dan ini disampaikan oleh Mas Permadi Arya kepada Paus Fransiskus yang dimana beberapa waktu yang lalu atau di tahun yang lalu juga datang ke Indonesia, ya teman-temannya. Dan di sini saya akan bagikan, maksud saya akan membacakan kepada kita sebuah caption yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya, karena kalau kita melihat dari gambar yang ada bahwa ada Paus Fransiskus dan ada juga sebuah foto seperti itu, ya, di mana ada lukisan yang diberikan kepada Paus Fransiskus, ya, dan saya akan membacakannya saja di sini, ya. Banyak teman-teman Katolik DM saya protes soal lukisan Bunda Maria pakai kebaya yang diberikan Mbak Puan ke Jeddah Fransiskus. Ya, menurut saya nggak masalah sih. Saya yakin umat Katolik dan umat Kristiani bukan tipe sumbu pendek yang dikit-dikit penistaan halal darah seperti umat Nganu. Oke, ya. Lalu dia sampaikan, yang saya sesalkan cuma satu. Semua yang sempat ketemu Sri Jeddah, baik itu Mbak Puan Maharani atau Pak Jokowi atau Pak Ignatius Jonan, kenapa tidak ada yang berani jujur sampaikan ke Sri Jeddah bahwa umat Katolik di Indonesia masih dipersulit membangun rumah ibadah. Bahkan ada yang dibubarkan saat ibadah minggu. Berani nggak Pak Jonan sampaikan ke Sri Jeddah soal realita intoleransi di negeri ini di slide 2, yaitu tadi video yang sudah saya putarkan di awal kepada kita. Nah, ini teman-teman memang dengan apa yang disampaikan di sini jelas bahwa rupanya lukisan di sebelah kiri ini adalah lukisan Bunda Maria, di mana di sini pakai kebaya seperti itu, dan rupanya ada saudara-saudara kita Katolik yang kemudian menyampaikan pesan, ya, kepada Mas Permadi Arya. Mereka memprotes, tapi ya saya pikir juga itu nggak terlalu bermasalah sekali, dan saya terlalu yakin bahwa saudara kita yang memprotes itu hanya sekedar menyampaikan bahwa mungkin ya itu nggak sesuai, ya, karena kebanyakan bukan pakaian Timur Tengah seperti begitu. Tapi ya udahlah, karena yang dibahas oleh Mas Permadi Arya di sini adalah bagaimana ketika, ya, Paus Fransiskus datang ke Indonesia ketemu dengan Pak Jokowi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, dan juga beberapa pejabat lainnya seperti itu. Tapi disampaikan gitu, ya teman-teman, ya, bahwa mereka tidak menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia, di mana terjadi, ya, persekusi-persekusi yang dialami oleh umat-umat Kristen secara khusus dan juga Katolik. Bahkan pembubaran ibadah yang sedang berlangsung juga terjadi gitu loh, ya. Dan kira-kira di pertanyaan terakhir, berani nggak Pak Jonan, ya, untuk menyampaikan ini seperti begitu. Nah teman-teman, tentu semuanya
Teman-teman juga boleh memberikan komentarnya terkait apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Bagi saya sih ini sudah bukan lagi hal yang baru dan inilah yang terus kita gaungkan dan ini juga yang terus menjadi pergumulan kita di Indonesia ini. Tentunya harapan kita tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti begitu ya. Karena ya jelas saja Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa konstitusi kita menjamin kebebasan untuk beribadah ya kan, tapi kenapa malah masih saja terjadi persekusi-persekusi yang dialami oleh kaum minoritas gitu loh ya. Teman-teman, di sini ada komentar yang disampaikan atau dituliskan oleh Erlia Rosa ya. Saya meminta Abang Permadi harus pergi ke Vatikan untuk bertemu Papa Francisco. Bicaralah dengan Paus Francisco ya. Tuhan memberkatimu Bang Permadi. Amin, amin. Nah, boleh-boleh aja sih ya teman-teman ya, tapi ya kira-kira ada nggak yang berani ngasih tuh beli tiket Mas Permadi gitu loh ya. Ada dari Susan ya, yang saya terharu dengan Anda. Anda seperti martir Indonesia. Semoga Tuhan Yesus melindungi Anda dan keluarga Anda. Karena Rasul Paulus pun bertemuan kebenaran ya, pernah diancam dibunuh ya. Terima kasih banyak Pak Permadi, berkah dalam ya, nangis lihat ini. Oke, memang betul teman-teman ya, bahwa kalau kita melihat apa yang dibagikan oleh Mas Permadi ya, semoga saja di sini bukan hanya sekedar pencitraan seperti begitu teman-teman ya. Jadi artinya ya semoga ini benar-benar dari hatinya Mas Permadi ya. Gitu. Ada dari Venasius, kalaupun disampaikan ke Jeda, paling Jeda hanya bisa bilang, biarkan saja karena memang itulah salib Kristus. Biarkan saja karena di mana aku ditolak, disitulah ada berkat untuk mereka yang menolak aku. Oke. Puji Tuhan ya. Memang orang-orang Kristen jarang aja sih teman-teman ya, eh, membesar-besarkan masalah yang ada gitu. Itu jarang aja. Ada dari pilot Madness ya, geser kedua ya slide-nya ya. Tuhan jaga selalu saudaraku, terima kasih selalu berani bicara tentang ini. Tuhan memberkati saudaraku. Amin, amin. Ada dari Nes ya, maaf Mas, bukan umat Katolik aja, Protestan juga, betul sekali. Dari Ivan Dorn, saya nggak Kristianophobia Pak, saya fans malah. Iya, karena Cristiano Ronaldo kan Katolik ya. Oke. Ada dari Sutanto Prabowo ya. Nggak apa-apa Mas, ini namanya inkulturasi. Ya bisa dilihat di Gereja Ganjuran Jogja salah satunya. Oke. Dan itu memang nggak dipermasalahkan ya. Kan bukan itu loh yang dipermasalahkan oleh Mas Permadi dari postingannya ini ya kan. Dia hanya menyampaikan saja bahwa memang ada saudara-saudara kita Katolik yang memang memprotes kok seperti begitu ya kan. Tetapi tidak dipermasalahkan ya, hanya sekedar memprotes saja. Ada komentar dari namaku ya, Bunda Maria adalah bunda segala bangsa dan bunda buat semua manusia di muka bumi ya. Kami tidak masalah, cantik kok lukisannya. Makasih Bu Mega, Bunda Maria pasti suka juga. Bunda Maria, bagaimana bisa ya? Oke, lalu ada dari Fior ya. Kira-kira kalau Muhammad dilukis pakai kemeja dan jas, dasi ada demo jilid enggak? Eh, Kalau melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sih bisa jadi. Bahkan bukan hanya berjilid-jilid, tapi beratus jilid-jilid. Beratus-ratus jilid ya. Ada dari V ya, saya pun bingung, saya Katolik kenapa diprotes ya, padahal itu hanya lukisan. Bunda Maria tetap akan jadi pengantara doa-doa kita, entah dia dilukis dengan baju apapun, tidak akan mengurangi kemuliaannya. Nah itu dari Katolik ya. Nah, itu sih sesuai dengan keyakinannya, dan bagi saya juga itu nggak masalah sih ya, karena itu nggak ngaruh lah ya, itu fine-fine aja lah. Ini yang terakhir ya, ada dari Almunif dan juga dari Semut Ikan. Dari Almunif dulu, kami Kristen dan Katolik punya sumber daya manusia tinggi ya, kita nggak akan terpengaruh oleh hal receh. Terakhir, paling terakhir, dari Semut Ikan Selancar. Umat Katolik yang protes Bunda Maria pakai kebaya mungkin karena lupa istilah Bunda segala bangsa. Nah, bisa jadi ya. Tapi udahlah, itu kan bukan itu yang dibagikan oleh Mas Permadi, bukan itu inti yang disampaikan oleh beliau. Lebih kepada berani nggak ya, berani nggak kita, berani nggak pemerintah menyampaikan bahwa ini loh yang dialami oleh umat-umat Kristen di Indonesia.
Gitu ya. Oke teman-teman, silakan berikan komentarnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.